Baik, kita akan segera mulai. Pertama-tama terima kasih buat dukungan moral yang diberikan untuk semua yang datang. Senang sekali di kedukaan ini kita bisa ketemu lagi teman-teman lama, saudara-saudara, dan bahkan ada saudara yang saya belum pernah ketemu, akhirnya ketemu di sini. Luar biasa. Jadi di kedukaan ini pun akhirnya mempertemukan kita satu sama lain. Mengucap syukur saudara semua, karena apapun yang Tuhan izinkan terjadi adalah baik. Saya mungkin akan membacakan 2 potong ayat yang sangat menguatkan bahwa saudara kita semua diciptakan oleh Tuhan dengan satu purpose, dengan satu tujuan dan maksud yang Tuhan tanamkan ke diri kita masing-masing, bahwa Dia adalah Tuhan yang mengenal kita jauh dari hari kita dijadikan, jauh dari sebelum waktu Oma 92 tahun lalu dilahirkan. Dikatakan dalam Yeremia 1 ayat yang kelima, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau jadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dan kedua saudara, ada ayat yang menguatkan bahwa Tuhan akan menjaga kita bila kita berserah penuh pada diri. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bersyukur saudara, kita punya Tuhan yang begitu besar, yang ciptakan kita dengan purpose, menciptakan Oma juga untuk jadi purpose, dan Oma juga mengajarkan kami semua untuk menjadi berkat buat orang lain. Mari saudara, saya mau kita semua berdoa sebelum kita menaikkan pujian dan mendengarkan renungan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang sangat baik, yang memperkenankan kami untuk hadir di tempat ini bersama-sama Tuhan, mempertemukan banyak saudara relatif handai tolan dan kenalan-kenalan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kejadian, untuk kejadian kami, untuk kejadian Oma, dan semua yang Kau ciptakan adalah baik adanya, dan semua yang Kau izinkan terjadi adalah baik adanya. Mengucap syukur Tuhan atas semuanya. Mengucap syukur untuk berkat-berkat yang telah Kau curahkan, pemeliharaan yang Kau izinkan pada kami semua, hingga kami saat ini ada. Tuhan, kami ingin serahkan jam ibadah penghiburan ini hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang pimpin, biarlah kami dapat mendapat hikmat-hikmat kebijaksanaan dari kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara, saya mau ajak kita semua untuk menyanyikan lagu Kasih Setiamu yang Kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit,
kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapa aku itu? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Berkat-Mu yang telah Ku terima, berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Mari saudara, saya mau ajak di pujian kedua kita untuk menyenangkan Tuhan. Kita senangkan dengan semua yang Tuhan anugerahkan atas kita, dengan suara kita, dengan ucapan syukur. Ini lagu favoritnya Oma. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu.
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini menjadi berdana untuk hormat-Mu. Cemerlang badai emas murni. Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Waktu dan tempat bersama. Selamat malam, saudara sekalian. Shalom. Mari kita, sebelum kita merenungkan firman, kita mohon pimpinan Tuhan supaya hati kita diterangi oleh firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau telah memberkati kami. Berapa banyak kami yang berhimpun pada malam hari ini. Kami mengucap syukur karena kami masih punya waktu untuk memuji Tuhan. Kami masih punya waktu untuk berinteraksi. Kami masih punya waktu untuk melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan memberkati kami semua. Biarlah kiranya malam penghiburan ini menguatkan kami, membekali kami untuk hidup ke depan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar, dan kami naikkan syukur kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara sekalian, malam hari ini adalah malam penghiburan. Mami saya adalah anak tertua dari anak-anak mami, dan saya didaulat oleh adik dan semua untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Sebetulnya penghiburan ini sangat berarti bagi kita sekalian. Kalau kita bisa membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, karena segala pekerjaannya dan segala yang mati dalam Tuhan mulai sekarang ini beristirahat, karena segala perbuatan mereka
menyertai mereka. Dikatakan firman Tuhan ini, saudara, yang menghibur kita sekalian, juga keluarga dan anak-anak dan seluruh cucu-cucu. Ketika mami tidak ada, kami semua sedih. Karena apa, saudara? Kami kehilangan sosok yang nanti saudara bisa dengar, seorang yang mempunyai kekuatan kasih. Saya sendiri mengalami hidup bersama mami 75 tahun. Mulai kecil saya sudah menyadari betapa mami begitu mengasihi saya dan juga mengasihi adik-adik saya dan mengasihi keluarga. Saya masih ingat bagaimana seorang mami yang hidup dari keluarga kami yang sederhana. Bagaimana dia harus berjuang untuk membantu perekonomian keluarga. Dia harus sampai malam menjahit, menerima jahitan untuk menghidupi dan membantu ekonomi keluarga. Saya masih ingat bagaimana ketika kami sakit, ketika mami menjaga kita. Saya masih ingat ketika mami membawa kami ke dokter, karena saya terutama mempunyai alergi terhadap udara dingin dan sering kali batuk. Dia membela saya untuk bisa sembuh dengan segala upaya membawa ke dokter sana, dokter sini, bahkan yang keluar kota. Waktu itu belum banyak dokter pintar, masih primitif, ya, karena kedokteran pada waktu itu masih banyak yang bersifat coba-coba. Bagaimana saya harus dibawa ke kota Blitar karena di sana ada dokter paru-paru, karena diduga gak sembuh-sembuh ini pasti paru-parunya sudah mulai bolong-bolong. Dan bagaimana saya dibawa ke Madiun karena di sana ada dokter pandai yang juga bisa dimintain tolong. Saudara, mami pergi menghantar saya dan mengupayakan dengan segala macam obat, makanan, vitamin. Saudara, waktu kecil ketika saya mempunyai tubuh yang lemah, menghebohkan seluruh keluarga. Nenek saya heboh, mami saya heboh. Dan kemudian saudara, saya menjadi eksperimen juga. Harus supaya sehat, makan telur sama susu dikopiok. Aduh saudara, zaman itu bukannya enak, siksaan. Karena apa saudara? Supaya sembuh, dibawa ke sana kemari supaya sembuh. Mami berperan dalam hal ini, mendorong saya. Ada yang mengatakan jangan cuma susu dan telur, kasih hati. Waduh, ditambah hati hati ayam di jus sekarang ya, digiling. Saya sampai ya sudah dengan rela dan menurut, karena juga pengen menyenangkan hatinya dan pengen sembuh. Saudara, kalau sekarang saudara mau coba supaya sehat, boleh coba telur, susu, cacahan hati sampai halus, saudara minum. Aduh saudara, udah begitu tubuh saya terkenal ceking, kayak kurang gizi, kurang vitamin kali ini, kurang ini, kurang itu.
Ini perjuangan seorang mami. Dan mami itu bukan hanya di situ saja. Ketika anaknya yang lain sakit, ketika adiknya Lena sakit, itu dia diobati, dan pada waktu itu seperti saya katakan, dokter tidak terlalu pintar, bahkan banyak yang coba-coba dan berusaha jadi pahlawan. Adik saya dikasih dosis yang tinggi dan meninggal. Itu perjalanan seorang mami. Mami itu seperti orang kehilangan ingatan ketika itu, karena dia cari anaknya itu. Adik saya yang namanya Emi, dia cari di bawah tempat tidur, di bawah lemari. Karena apa? Adik saya meninggal pada umur 2,5 tahun. Saudara, saya melihat mami itu begitu cinta sama anak-anaknya. Jadi kalau dia hidup, kami tidak berempat, tapi berlima. Karena masih ada Emi yang kecil itu. Saya sempat ingat dan sempat main ngomong dia, dan itu merupakan juga ketika mami mencari anaknya itu di bawah lemari, di bawah kursi, hati saya sempat ikut menangis. Saudara, ini adalah mami saya. Karena itu saya suka gangguin mami itu. Kalau saya WhatsApp sama mami, saya suka panggil mamiku, mamiku, karena saya mempunyai memori yang khusus dengan dia. Saudara, bukan hanya itu. Ketika saya sudah mulai besar, saya harus sekolah ke tempat yang jauh. Zaman itu, saudara, Kediri ke Bandung itu seperti sudah kemana gitu. Jadi waktu itu saya sekolah di Bandung, baru umur 17, mami itu tidak tega. Dan ketika saya mengalami mapram, orientasi studi sekarang, ospek zaman itu keras sekali waktu saya alami di Bandung. Dan mami mendengar itu dan dia tidak tega, dia berangkat sendiri ke Bandung. Belum tahu namanya pergi jauh kemana dia nggak pernah pergi jauh, tapi dia pergi ke Bandung nyusul saya. Saya tinggal di rumah teman yang kecil, dikasih tempat tinggal cuma di kasur di bawah. Tapi mami nekat, nggak peduli. Biar nanti mami nggak ada tempat, nggak apa-apa, aku tidur di bangku. Dan mami pergi ke Bandung, jaga saya. Padahal nggak ngapa-ngapain, karena saya dibulinya kan di kampus. Tapi dia jaga saya sampai pulang, tidurnya di bangku. Itu sekarang saya mempunyai special remembrance terhadap mami. Mungkin adik-adik saya juga mengalami, saudara, tetapi saya yang paling besar dan saya mengalami banyak hal. Saudara, ini adalah mami yang begitu baik. Karena itu, saudara, ketika ayat ini mengatakan berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan dengan segala pekerjaannya, dia akan beristirahat karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saya tahu saya punya mami yang begitu bela sama anak-anaknya.
Tapi saya punya kenangan juga, saudara. Pipi saya ini ada cacatnya dari sini, sebelah kiri. Karena saya berkelahi sama tetangga dan mami itu, udahlah kamu jangan berkelahi. Tetapi karena saya bandel anaknya saudara itu, dan mami pegang pipi saya itu sampai kukunya itu membekas di sini, dan sampai sekarang masih ada. Kalau saudara mau melihat dengan detail itu masih ada luka bekas kuku mami. Karena saya bandel, saya dekat, saya dicintai begitu lupa, maka kenangan mami yang baik ini membekas dalam hati saya. Saudara sekalian, mami bukannya seorang yang tidak punya kelemahan. Dia punya kelemahan, dia punya cacat. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan yang mengatakan firman-Nya, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara, orang yang percaya pada Tuhan itu, Tuhan memberikan kita satu lengan yang terpentang untuk menampung kita ketika kita salah, untuk datang kepada Dia untuk dipeluk. Dan ini mami saya. Mungkin nanti adik-adik juga bisa berpartisipasi untuk menceritakan, karena kami punya beberapa variasi. Adik saya yang ini bagaimana, yang itu bagaimana, yang paling kecil, yang paling bandel juga ada. Saudara sekalian, tapi ini adalah seorang mami yang diberikan Tuhan untuk kami sekeluarga. Kami tidak hidup berkelebihan. Kami hidup sangat sederhana pada waktu itu. Ayah saya pekerjaannya seringkali harus meninggalkan rumah karena dia mengurus perizinan dari pasar malam, dan dia suka tinggalkan rumah. Dan saya dengan mami dan adik-adik saya semua bersatu dan berusaha terus ada dan bertahan di dalam segala kesulitan. Memang saudara-saudara, waktu itu semua warga-warga yang sederhana di desa-desa semuanya berjuang ya. Saudara juga mungkin mengalami perjuangan. Saya punya sepupu di belakang juga, itu mereka berjuang di dalam segala keterbatasan. Tetapi saudara sekalian, kami semua bisa lewat karena kami punya pengharapan. Apa pengharapan kita? Pengharapan kita ialah di dalam nama Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, dan kita yakin bahwa Dia akan memimpin kita, akan menyertai kita, dan bahkan mengatakan dirinya, Dia adalah Emmanuel, Allah yang menyertai kita. Segala sesuatu kami atasi bersama. Mungkin tidak semua kita sadar bahwa perjuangan itu telah memberikan kita kekuatan, tetapi satu hal saudara, peran orang tua, nenek saya ya saudara, yang suka mendorong kami, ayo ikut Tuhan, percaya Tuhan ya. Dan ini nenek saya memberikan dorongan kepada kami semua untuk tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Saudara, kita mungkin nggak ngerti, what to do nggak tahu, how to do nggak tahu, tetapi kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang baik, yang menyertai kita. Kalau kita bisa melewati segala macam ini, saudara, adalah berkat Tuhan.
Dan saya ingin sharingkan pada malam hari ini kepada saudara sekalian yang ada di sini bahwa kehidupan kita itu sangat limited. Saudara jangan pikir saya bisa, saya mampu. Saya katakan pada saudara, saudara tidak mampu, saudara tidak bisa. Karena Tuhan mengatakan bahwa umur manusia itu tidak lama. Mungkin saudara yang sudah menginjak di atas 50, manggut-manggutnya, benar bahwa hidup ini tidak lama. Firman Tuhan di dalam Mazmur 90 Musa mengatakan, masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun. Barangkali yang muda-muda bilang, masa sih? Masa cuma sederhana itu? Saya bilang, iya. Ketika saya masih umur di bawah 60 tahun, saya bilang, kuat nih, bisa nih. Tapi saudara, ketika menanjak terus 70 tahun, semua penyakit keluar. Yang tadinya nggak gampang masuk angin, gampang masuk angin. Yang kakinya kuat, tiba-tiba kakinya itu nggak bisa dibuat jalan dengan baik. Ya saudara, begitu check up saudara kaget, loh kok kolesterolnya naik, loh kok jantungnya jadi lemah. Nah, banyak orang mengatakan nggak usah check up lah, nanti malah tahu. Seringkali kita begitu ya, seperti burung unta. Kalau ada masalah itu kita kasih kepala kita dalam pasir, nggak mau lihat jadi kelihatan semua. Tetapi saudara, kalau kita tidak lihat, tahu-tahu kita terjebak. Untung saya punya dokter, seorang kenalan dokter bilang, kamu udah umur segini, cek yang benar. Oke, apa? Cek apa? Coba kontrol darahnya bagaimana, gulanya bagaimana. Ya, saya nggak pernah berpikir itu ada gula. Dulu taunya ada gula, ada semut. Tapi saudara suruh periksa gula. Dari opa kita coba dengar. Dulu opa yang sana itu dulu pernah sakit gula. Saya pikir, apa sih orang sakit gula itu apa? Saudara, kemudian saya nurut sama dokter ini, saya periksa saudara. Terus saya bawa ke dokter rujukan, dok ini gimana nih hasil tesnya? Ya pakai mengerennya itu. Kolesterolnya bagus, ini bagus. Cuman, kalau udah cuman itu sudah, cuman ini gula darahnya sudah mulai tinggi. Gula darah tinggi, apa itu? Saya ke spesialis dokter yang penyakit dalam dan katakan itu. Mulai sekarang dah boleh minum manis-manis ya. Padahal ini orang dari Jawa Timur. Kalau dulu di Bandung saya sekolah, orang Sunda bilang, minumnya apa? Naik cair teh. Saudara tahu cair teh? Air teh. Iya, tapi jangan tawar bu, minta gula. Oh amis? Iya amis. Amis itu manis. Itu kebiasaan. Zaman dulu waktu saya mau sekolah selalu pagi-pagi minum teh manis supaya nggak lemes. Saudara, ini saudara dan saya harus tahu
teh manis, teh manis, teh manis. Dan kemudian pada suatu hari ketika saya mulai mengerti itu, dan kemudian ketika saya disarankan oleh besan saya bilang kalau ada makanan enak itu dia sharing. Oh kok ini enak kok, apa ini teh pucuk, enak ya saudara, teh pucuk ya, seger gitu ya, enak kok, oh enak, memang enak. Terus saya bilang sama istri saya, beli deh beberapa lemari es. Jadi tiap panas itu, tiap haus, saudara, teh pucuk. Ketika kontrol saudara dibilang jangan minum manis, lihat tabelnya 18 gram. Wah, tinggi dong, tinggi. Kebutuhan kita sehari itu cuma kira-kira juga segitu sehari. Kalau saudara kita enggak minum satu minuman, saudara sudah diambang, dan hari itu saudara nggak boleh minum manis, makan karbohidrat, dan semua akan menjadi penyakit gula. Dan saya bilang sama dokternya, ya apa dok, saya nanti puasa tahan, bisa tahan, bisa. Saya kok nggak bisa, gitu ya, saya sombong, bisa. Dan kemudian apa yang terjadi saudara? Kontrol berikutnya dia bilang, loh ini naik loh, kok naik? Saya udah tahan tidak naik ini. Lama saudara, pada border, sudah di perbatasan. Minum obat ya? Enggak, saya tetap enggak. Saya puasa, saya diet aja. Enggak. Tapi saudara, kalau sudah 70 tahun, itu penyakitnya yang datang. Bukan saudara pergi, penyakitnya ikut pergi, enggak. Saudara pergi kemana, penyakitnya ikut. Ya, karena itu saudara, saya dinyatakan masuk pra-diabetes. Harus apa dong? Ya udah, mesti minum obat supaya saya mengendalikan. Tetapi ternyata saudara, penyakit yang satu ini jahat. Kalau sudah naik, saudara apa-apain nggak bisa turun. Dia bisanya naik lagi, dan saudara paling bisa mempertahankan supaya nggak naik lagi. Karena itu saya baru ngerti firman Tuhan ini. Hidup manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Syaratnya apa saudara? Kalau kuat. Jadi selama 70 tahun itu kita sudah mengambil posisi kuat-kuatan, tarik-tarikan mana yang lebih kuat. Dan itu kita harus akui. Saudara, kalau sudah 70 tahun, sebelum 70 tahun sudah mulai berpikir tentang strategi ini. Saudara, sebelumnya saudara nabung apa? Keluar itu 70 tahun. Saudara nabung asap, keluar. Akibatnya keluar. 70 tahun keluar. Dan diteruskan lagi. Saudara sekalian, karena itu banyak orang game lewat umur 70 tahun. Untuk nembus 80 itu sulit. Karena itu saudara jangan mendepositokan penyakit. Jadi kalau sudah menjelang 70 tahun, saudara harus tahu diri dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik.
ini firman Tuhan. Ternyata benar. Teman saya sudah berapa yang lewat. Saya sekarang umur 75 tahun. Tapi tiap kali saya dengar teman saya lewat, ini lewat, itu lewat, dan tidak bisa tembus 80. Kalau kita mau tembus 80, kita harus nurut firman Tuhan. Perjuangan itu harus dilakukan. Saudara, hidup ini harus punya purpose, ya, punya tujuan. Banyak kita boroskan kehidupan kita ini karena tidak punya tujuan. Seorang pujangga namanya Leo Tolstoy, seorang Rusia, menuliskan satu kisah. Kisahnya adalah ada seorang pemuda. Pemuda ini adalah seorang yang ambisius, semangat. Pada suatu hari dia bertemu dengan tuan tanah, dan tuan tanah ini berkata kepada pemuda ini, "Hei pemuda, apa cita-citamu?" "Saya pengen bisa seperti Bapak, bisa kaya raya, bisa berkelimpahan." Oke, good, itu good, boleh. Ya, kalau gitu apa yang Bapak sarankan? Oke, aku ingin memberikan kamu anugerah. Kamu boleh menjalani tanahku yang luas, dan kamu boleh mengambil tanahku sepanjang yang kamu bisa lalui. Senang. Pemuda ini senang sekali. Tapi dasar manusia itu punya hati serakah, ya. Oh gitu Pak. Oke, saya akan jalani tanah Bapak ini sampai ujungnya. Saya akan bisa menjalani seberapa jauh yang Bapak izinkan, saya akan jalani. Silahkan, kamu boleh menjalani tanahku ini seberapa kamu bisa. Dan saya katakan, seberapa kamu bisa menjalani tanah saya, itu jadi milikmu. Waduh, senang saudara. Dan saudara kalau dikasih begitu, yes, ambil sendiri sampai saudara kalau disuruh ngambil mulai dari anak-anak itu sudah ketahuan, saudara. Ambil. Kanan kiri. Dan saudara, seringkali keinginan berlebihan itu menjadikan jebakan bagi kita. Saya tahu monyet itu bagaimana nangkepnya, saudara. Monyet beruk, ya, monyet itu. Bedes itu nangkepnya gampang, saudara. Kalau saudara punya buah kelapa, dibolongin, dicumplung, ya, saudara masukkan kacang di dalamnya. Itu bedes itu, saudara, kan senang sama kacang, ya. Dia pengen ambil kacang itu, dan dia maunya itu bukan satu, semua. Ya, saudara, bedes itu saudara kasih berapa dia mau. Makanya kalau dia makan kanan penuh dulu, udah penuh kiri, jadi mukanya nggak jadi bulat lagi, tapi itu bedes. Itu sifat naluriah keserakahan. Nah, saudara kalau menangkap bedes itu masukin kacang di dalam itu, dia masukin tangannya itu mau ambil kacang itu semuanya, sampai akhirnya ketika tangannya masuk dalam kelapa itu, cumplung itu, dia mau ambil semua, ketika ditarik-tarik nggak bisa. Kenapa? Tangannya penuh dengan kacang dan bisa keluar. Nah, banyak orang-orang yang menangkap bedes itu
atau monyet itu tinggal nangkep monyetnya karena nggak bisa lari. Dan pemuda ini seperti monyet itu. Dia, oke Pak, saya mau kelilingi tanah Bapak. Seberapa banyak? Pasti ya Pak, kasih saya ya. Oke. Jalan, sir. Tadinya jalan. Wah, kelamaan jalan. Lari ke sana. Itu mesti tanah saya tuh, katanya. Kamu boleh terus kemana aja. Jalan, terus jalan. Kesana belum. Jalan jauh sekali. Dan dia kemudian berlari karena pengen dapat tanah yang banyak. Dan apa yang jadi, saudara? Lari. Nggak berhenti lari lagi karena ini masih bisa. Masih ada. Terus kemudian ketika dia mau kembali ke tempatnya untuk sudah melari ke tempat yang begitu luas, dia sudah tidak bisa lari lagi. Dia pingsan. Dan kemudian karena dia kelelahan itu, dia mati di tempat. Leo Tolstoy bilang, akhirnya si pelari ini dapatnya tanah berapa, saudara? Berapa luas? 2 kali 1. Karena dia mati. Manusia mempunyai sikap serakah. Kita harus berorientasi jangan serakah. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, belajar menerima yang Tuhan berikan. Saudara sekalian, kita perlu menjadi orang yang perbuatannya akan menyertai kita. Saya rindu malam ini. Saya mengalami kebaikan Mami. Saya rindu nanti saudara dengar dari adik-adik juga yang mengalami kebaikan Mami. Supaya saudara mereka bisa share bagaimana orang hidup itu memancarkan kebaikan Tuhan. Ya, bukan memancarkan ambisinya, bukan memancarkan keserakahannya. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Hidup ini biarlah menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, saya punya Mami yang begitu baik. Mungkin saudara juga punya mami-mami yang baik. Kalaupun tidak mempunyai mami yang baik, saudara bisa jadi mami yang baik. Saudara bisa jadi papi yang baik. Anak-anak saudara cerminan saudara. Kita lakukan apa yang terbaik. Untuk apa? Supaya memberikan yang terbaik. Anak-anak yang diperhatikan dengan baik oleh orang tuanya akan menjadi orang-orang yang bermanfaat di masyarakat. Tapi orang-orang yang terlantarkan oleh orang tuanya, tidak dianggap oleh orang tuanya, akan menjadi orang-orang yang jahat. Malam hari ini kita putus kutuk dari dosa itu supaya kita boleh memancarkan kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita nyanyi. Kita akhiri firman Tuhan renungan ini sebelum kita mendengarkan sharing. Hidup ini adalah kesempatan. Ya.
adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu hidup ini pendek. Kami tahu hidup ini perlu jamahan Tuhan, supaya hidup kami ini menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami, khususnya keluarga kami. Berkatilah kami supaya bisa menjadi berkat bagi anak-anak kami, menjadi berkat bagi cucu-cucu kami, menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati Tuhan firman yang telah kami dengar, supaya kami tidak hanya mengejar keinginan-keinginan, tetapi kami mengejar kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Berkatilah semua saudara yang telah mendengar. Biarlah apa yang mereka dengar dan kami dengar, semuanya dapat memberikan kami bekal untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan mengasihi kami. Biarlah Tuhan kami dapat menjadi orang-orang yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Dikuduskanlah namamu. Berkatilah persekutuan ini dengan berkat-berkat yang lain yang Tuhan akan berikan kepada kami semua. Dalam nama Yesus kami mohonkan doa kami. Amin. Pertama, saya ingin memberikan kesempatan kepada adik-adik saya sharing, mungkin kepada yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 ini namanya Rachel, dan kami panggilnya dia Noni, saudari kami, saudari saya ini. Silakan. Selamat malam semuanya. Kalau tadi Kode saya sudah sharing mengenai kebaikan mami waktu masih kecil sampai kuliah, saya akan sharing bahwa mami saya itu seorang wanita yang kuat, yang hebat. Maksudnya saya dalam masa kecil sampai saya SMA, yang saya masih ingat adalah bahwa mami saya itu seorang penjahit, dan saya dan adik saya Lena ini dibuatin baju itu pasti kembar. Jadi beli kain dan dijahitin sendiri oleh mami. Jadi kalau kami ke gereja pasti kami pakai baju yang kembar. Itu yang saya ingat waktu kami masih kecil. Dan setelah saya menikah dahulu, saudara. Karena waktu itu saya mikir memang keadaan ekonomi sangat berat untuk menyekolahkan anak-anaknya mami saya dan papi saya itu. Jadi saya memutuskan ya udah menikah saja. Pikiran saya sempit sekali.
Dan dari keempat anak mami ini yang paling banyak anaknya adalah saya. Dan cucunya juga paling banyak. Dari situ saya merasakan bahwa mami saya ini sangat-sangat seorang mami yang sangat mengasihi saya dan cucu-cucunya. Mami saya terus berusaha untuk membantu saya, karena waktu itu memang saya membutuhkan bantuan, terutama tenaga. Mami saya membantu saya dengan sepenuh hati dan tidak pernah hitung-hitungan. Jadi anak-anak saya itu sampai memanggil mami saya itu mama, karena begitu dekatnya anak-anak saya dengan mami. Saudara, kasih mami kepada saya, terutama mungkin yang dari keempat anaknya ini, saya yang paling banyak menerima kasih mami, terutama sejak saya menikah sampai mami belum sakit yang terakhir ini. Saya belum bisa membalas apa-apa kepada mami. Saudara sekalian, memang kasih seorang ibu itu tidak bisa diukur dan tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Kasihnya yang tidak pernah meminta balasan, kasihnya yang tidak pernah hitung-hitungan. Apapun kalau dia bisa melakukan, akan dilakukan dengan ikhlas, dengan tulus. Itu yang saya alami dengan mami saya yang terkasih. Saudara, tadi kode saya Pak Handoyo bilang bahwa manusia itu diberi kekuatan sampai 70 tahun dan kalau kuat 80 tahun. Tetapi ayat itu belum selesai. Karena setelah sampai 80 tahun, kebanggaannya adalah kesusahan dan penderitaan. Kebanggaannya. Dan itu saya merasakan sejak mami sakit. Mami itu kebanggaannya adalah penderitaannya dan kekuatan yang dari Tuhan yang sudah diterima oleh mami sampai mami dipanggil Tuhan. Saya ingat waktu yang terakhir pada hari ulang tahun mami tanggal 14 Juni yang lalu, umur 92 tahun. Mami sudah tidak berdaya, tetapi masih ingatannya masih kuat sekali. Saya bilang kepada mami, "Mami, pengen apa?" Enggak. "Mami pengen masuk surga." Iya. Terus saya ajak mami saya nyanyi, saudara. Nyanyi ini nyanyi yang mami sudah masih hafal. Nyanyinya adalah, "Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga." Mami nyanyi dengan saya itu sampai selesai dengan sungguh-sungguh dengan hafal. Itu yang menjadi kekuatan mami. Saya ajak berdoa, saya ajak berserah kepada Tuhan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa penderitaan mami yang selama 1,5 tahun dengan hidup, dengan makan di sonde, dengan memakai alat-alat yang harus dipakai, tetapi mami terus kuat karena dia mempunyai pengharapan di dalam Tuhan bahwa sekarang mami sudah ada di surga bersama Tuhan. Itulah keyakinan saya, penghiburan saya, dan saya percaya
Mami berbahagia bersama Tuhan. Itu saudara yang saya rasakan. Saya hanya dapat mengatakan terima kasih Mami yang baik, Mami yang sangat mengasihi saya, mengasihi anak-anaknya, terutama saya yang paling merasakan, karena saya yang paling banyak punya anak. Dan Mami terus membela saya, berkorban untuk saya, dan mengasihi cucu-cucunya dengan begitu hebat, begitu luar biasa. Saya hanya bilang terima kasih Mami yang tercinta. Terima kasih Tuhan yang terkasih untuk Mami. Karena sekarang Mami sudah bebas dari semua penderitaannya. Dan Mami menerima upah sebagai anak Tuhan yang setia sampai akhir. Anak Tuhan yang mengasihi keluarganya, anak cucunya, mantunya, sampai cicitnya. Dan dia masih hafal semuanya sampai akhir hidupnya. Itu aja yang saya sharingkan. Biarlah kita juga dapat menerima kekuatan dari Tuhan dengan pengharapan bahwa rumah kita ada di dalam surga. Amin. Saya serahkan kepada Lena. Shalom semuanya. Terutama saya bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, terutama untuk Mami. Di saat-saat terakhir Tuhan sudah memberikan kami kesempatan. Kalau tadi kakak-kakak saya menceritakan bagaimana mereka mengalami penjagaan Mami, kasih sayang dari Mami. Semua kita merasakan bahwa Mami kita itu Mami yang tidak pernah mengeluh, tetapi selalu melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Saya pernah mendengar bahwa saya pernah waktu sakit yang begitu parah, kena sakit batuk yang parah sampai saya menjadi biru katanya gitu. Waktu itu saya masih umur kira-kira 3 tahun. Mami dengan begitu sigap, dia pergi ke dokter, tidak ada kendaraan, pada waktu itu hujan. Dia lari ke dokter yang namanya dokter Kile kalau nggak salah itu. Mami bilang sama dokter bahwa anaknya ini sudah biru. Mami dikasih obat, obatnya cuma 2 biji katanya gitu. Ditaruh di dalam dadanya gini, dipegang, dia lari pulang untuk menolong saya yang pada waktu itu katanya saya sudah biru. Ya puji Tuhan, memang Tuhan masih menghendaki saya hidup. Jadi obat yang diberikan Mami itu bisa menolong saya. Tuhan itu begitu luar biasa. Dan yang ingin saya sharingkan, Tuhan memberi kesempatan saya dengan Mami selama 4 tahun sampai akhir Mami dipanggil Tuhan. Ini bukan satu kebetulan kalau saya bilang, karena biasanya Mami itu pulang pergi ke Jakarta, Surabaya itu sendiri, berani, masih sehat ya, umurnya juga sudah antara 80 tahun. Tapi dia kalau ingin ke Surabaya, dia naik kereta. Di sini saya jemput, itu nanti 1 bulan kembali ke Jakarta. Tapi pada akhir tahun 2019 itu Mami ikut saya ke Surabaya untuk menunggu ada keponakan yang akan mengawinkan anak. Pada tahun 2020 awal itu ada yang anaknya kawin. Setelah itu datang pandemi. Nah, setelah pandemi Mami nggak bisa kembali ke Jakarta. Terpaksa Mami harus tinggal dengan saya. Sampai akhirnya Mami itu sakit. Ya,
Itu mulai sakit itu tahun 21 kalau nggak salah ya. Beliau sakitnya itu kita nggak tahu. Pertama kita pikir mami itu sakitnya di pinggang, lalu sakit di lutut, nggak bisa jalan secara lancar. Terus kalau naik mobil selalu dia geser-geser gini, sakit katanya. Tapi kita nggak ngerti sakitnya itu di mana. Dipikir itu yang sakit pinggang, dipikir yang sakit kaki. Ternyata itu bukan. Mami itu ternyata di dalam duburnya sini sudah ada luka yang tidak ketahuan, yang kita tidak tahu. Pengobatannya jadi nggak tepat. Yang diobati pinggang, yang diobati lutut. Sampai akhirnya mami itu tahun 2022 itu mami mulai lemah, tiba-tiba kalau di kamar mandi bisa jatuh sendiri, bukan kesandung, bukan apa, tapi dia lemas sampai mbaknya itu nggak bisa nolongin dia. Kita harus panggil, nggak ada orang di rumah, panggil satpam untuk bisa angkat mami ke tempat itu. Sampai akhirnya pada tahun 2022 akhir kalau nggak salah tuh ya, sudah mami nggak bisa bangun, itu merosot. Akhirnya mami itu semua harus ditolong. Akhirnya waktu ketahuan ada luka itu, waktu mami nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa apa-apa, dirawat oleh mbak saya itu, ternyata ada luka. Nah, setelah saya dilapori ada luka, saya bingung. Wah, luka ya harus cepetan diobatin. Waktu diobatin saya panggilnya orang IGD dari rumah sakit. Dilihat, oh ini lukanya di tulang ekor. Ya baru kecil katanya gitu. Ternyata bukan kecil itu. Itu sudah dalam, tapi tidak ketahuan. Jadi kita nih merasa gimana kecolongan ya. Kecolongan karena nggak tahu gitu loh. Nah setelah itu lama-lama luka ini nggak bisa. Orangnya bilang, manter itu bilang, ini luka ini dalam dan ininya sudah hitam, pinggirnya hitam, itu nggak bisa, itu harus dipotong. Nah setelah itu kita ya nggak berani, gimana caranya ya. Terus dia bilang ini cuma dokter bedah yang bisa. Dokter bedah, saya pikir waduh, ini nanti kalau dibawa ke dokter bedah terus caranya gimana, duduk nggak bisa. Terus waktu itu semua nyarankan cepetan dibawa ke dokter bedah, tapi saya masih ragu-ragu gimana caranya bawa gitu loh, soalnya duduk aja nggak bisa. Akhirnya saya foto lukanya, saya bawa ke dokter Suyanto, dokter yang tadi juga hadir di sini. Saya tunjukkan, dok, ini saya mau konsultasi, mami saya itu ada luka di sini. Terus ini gimana dok? Dia bilang ya bawa ke sini katanya. Aduh, bawa ke sini caranya gimana dok? Ya dibawa aja. Pokoknya di sini harus dibersihkan semua. Kalau kamu nggak bersihkan ini percuma kamu obati apapun nggak bisa. Ya sudah, saya masih tunggu nunda-nunda waktu, tapi 2 hari kemudian mami saya itu badannya panas. Waktu itu COVID masih ada. Jadi tahun 22 itu kan masih ada COVID ya, masih dibatasi semua rumah sakit, juga masih ada yang pakai APD segala macam. Saya bawa ke sana itu waktu itu panas badannya, wah ini harus cepat ini ya. Terpaksa saya bawa ke rumah sakit, ke RKZ, dibawa ke IGD langsung ditangani sama semua, diperiksa COVID, diperiksa jantung, diperiksa apa, difoto, diapain. Akhirnya sudah harus masuk opname 1-2 hari nggak diapa-apain mami saya. Terus saya bingung, dok, ini kok belum diapa-apain? Iya, soalnya tunggu ini, albuminnya kurang. Ya sudah, tambah albumin supaya bisa dioperasi, di ultrasonografi katanya gitu. Terus akhirnya ya singkat kata setelah itu
Di ultrasonografi adik saya datang juga waktu itu, kakak saya ada, cuma Pak Handoyo yang nggak bisa datang. Nah, di rumah sakit waktu mau di ultrasonografi dimasukkan di kamar bedah, itu saya dipanggil sama dokter Suyanto sama adik saya. Berdua lihat lukanya itu yang seberapa. Ternyata lukanya itu sudah segini. Dalamnya itu sudah dalam banget. Aduh, saya menangis di situ. Saya nggak tahu Tuhan, ini kok sampai seperti ini gitu loh. Akhirnya dokter Suyanto bilang ini yang harus diambil. Sampai akhirnya tuh besarnya segini, dikerowok sama dokternya. Aduh, sampai saya juga nggak sampai hati ya gimana, tapi ini harus dilakukan. Akhirnya mami dibersihkan lukanya, sudah habis selesai dimasukkan ke ruangan pasien. Nah, itu dirawat di situ. Mungkin pada waktu selesai itu masih ada bius, jadi nggak terasa sakit. Tapi besoknya setelah dibersihkan oleh susternya, kakak saya ini dia jaga pagi, dia datang pagi-pagi. Pada waktu datang, dia dengar mami saya teriak-teriak kesakitan. Kakak saya nggak berani masuk, dia lari, dia nangis di taman. Akhirnya ya sudah, gimana lagi? Ya terus sampai mami akhirnya itu opname 12 hari. 12 hari itu kan kalau di rumah sakit itu nggak bisa, orang tua itu harus stabil semua, nggak mungkin. Jadi setelah ini diobati, ininya kurang, lari ke sini lari ke situ. Terus teman saya bilang kalau orang tua jangan dibiarkan dirawat di rumah sakit terus, harus dibawa pulang. Soalnya itu rumah sakit nanti terus estafet, ini sakit, setelah ini selesai ini terus sampai kapan kamu kuat katanya. Ya sudah, akhirnya saya paksa keluar rumah sakit, saya rundingan sama adik saya. Ya sudah, keluar aja, rawat jalan. Saya izin sama dokter Suyanto, ya sudah dirawat jalan aja. Ya sudah, puji Tuhan, setelah 6 bulan lukanya itu bisa menciut jadi segini. Itu kalau bukan tangan Tuhan saya yakin tidak bisa. Besar segini, bisa tinggal segini, itu luar biasa. Sudah dikasih tahu sama IGD-nya rumah sakit, katanya ini bisa tahunan. Ya memang tahunan, tapi mami saya lukanya tinggal kecil, memang nggak bisa total tutup. Tapi luar biasa, Tuhan itu sudah menolong, memberi kekuatan. Mami selalu saya tanya, mami sakit? Enggak. Kok luar biasa mami, kok enggak sakit? Setiap kali saya mesti tanya, mami yang sakit apanya? Enggak ada. Kalau bukan kekuatan dari Tuhan sudah enggak mungkin. Soalnya orang kalau luka itu kecil aja sudah bagaimana kita bisa merasakan cekot-cekotnya itu ya. Tapi ini mami selalu bilang enggak sakit, enggak sakit. Dan yang terakhir saya ingin sharing, setelah mami itu ya enggak bisa didudukkan karena lukanya belum sembuh. Ya sudah, kita usaha kiri kanan sampai 1 tahun lebih ya, 1,5 tahun ini ya jalannya. 3 hari sebelum mami meninggal itu mami terima pertolongan Tuhan yang luar biasa juga. Pada waktu itu mami sudah ngedrop ya, terus harus pakai oksigen. Karena saya punya tabung oksigen besar dan jarang dipakai, saya enggak menyangka kalau oksigen dipakai itu bisa habis. Jadi waktu dipakai terus, akhirnya saya dibangunin sama mbak-mbaknya, susternya. Bu, oksigennya habis katanya. Waduh, jam 3 pagi oksigen habis, terus mau cari gimana? Sedangkan mami itu butuh oksigen terus. Nah, saya kebingungan, saturasinya mami turun dari 86 waktu nggak pakai oksigen. Aduh, saya terus ingat saya harus menjerit pada siapa. Saya berdoa kepada Tuhan, mami di telinganya mami saya doa terus, mami minta kekuatan Tuhan. Saya percaya Tuhan itu tolong. Tuhan itu yang mempunyai oksigen.
Jadi kita tidak usah pakai oksigen yang itu pun Tuhan bisa tolong. Setelah saya berdoa kira-kira 5-6 menit, saya ukur saturasinya lagi. Dulunya 86. Setelah saya ukur jadi 91. Saya bingung. Wih, Tuhan, pertolongan Tuhan ini bisa naik jadi 91. Terus sampai saya masih berjuang, Tuhan, jangan 91, ini masih kurang gitu loh. Saya doa terus sampai akhirnya saya selesai doa, saya lihat 94. Tuh Tuhan, oksigen yang dari Engkau luar biasa. Mungkin ini bagi orang-orang yang nggak ngerti, oh, nggak gitu aja kok, mujizat. Kalau bagi saya itu mujizat yang luar biasa. Akhirnya 96 tanpa pakai oksigen. Dan mami pada waktu pakai oksigen nggak bisa tidur, gelisah, ngerok-ngerok. Tapi setelah oksigennya lepas, habis, ditolong Tuhan, mami tidur nyenyak tanpa ngerok-ngerok. Saya sampai bingung. Oh Tuhan Yesus, luar biasa, hebat. Itu mujizat yang terakhir mami terima dari Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Kalau berdoa kepada Tuhan, kalau setiap malam saya berdoa, Tuhan, Engkau menolong mami untuk melewati semua lembah-lembah bayang-bayang maut pun Engkau ada di sana. Saya selalu berdoa begitu. Setelah itu mami bisa tidur dengan baik. Walaupun mami akhirnya pulang, tapi saya percaya itu sudah waktunya Tuhan, rencana Tuhan. Tidak pernah meninggalkan kita yang berharap kepada Tuhan. Saya percaya mami itu memang sangat mengasihi kami semua. Kalau saya tanya, mami tidak pernah sambat sakit apa. Dan kalau suruh minum apa, ini mami harus minum ini. Tidak pernah menolak. Mami itu tidak pernah cerewet. Oh, tidak mau aku ini, tidak mau, minta yang ini. Tidak pernah sama sekali. Mami itu sungguh-sungguh mami yang menjaga perasaan anak-anaknya. Jadi saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menolong sedemikian rupa. Walaupun saya terakhir harus terus merawat mami, itu satu kebahagiaan bagi saya, kesempatan yang Tuhan berikan. Mungkin mereka jarang menerima kesempatan yang seperti itu. Saya percaya ini adalah kemurahan kasih sayang Tuhan. Sekian sharing saya, mungkin disambung adik saya. Saudara semua yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya adalah anak terakhir dari Mami Jin. Dan saya ingin sharing tentang pengalaman saya dengan Mami. Mami adalah Mami yang sangat-sangat hebat. Wanita yang sangat hebat. Saya anak yang paling nakal sekali saya. Pada waktu kecil, Mami menjahit kebaya. Jadi langganannya itu banyak ibu lurah, camat, kebaya jahit terus. Kalau dapat duit, ini duitnya beli kain. Mami nyuruh saya beli kain. Kadang-kala bersama Mami ke Gang Chongwei. Kalau di Kediri itu ada namanya toko kain Gang Chongwei. Pilih kain. Setelah itu, tak jahit baju katanya. Dibikinkan celana pendek 2, tapi saya berhubung anak nakal. Celana pendek saya kasihkan orang kampung, anak kampung. Mami marah-marah, bawa sapu ngejar saya. Dan dulu ranjang kita itu tinggi dari besi, jadi saya masuk ranjang itu Mami nggak sampai begini. Itu saya nakal sekali. Jadi Mami itu berdoa buat saya lama sekali. 3 tahun saya nakal sekali pada waktu itu. Setelah SMA 3 tahun itu Mami berdoa supaya anaknya ini, Doni ini, tidak jadi penjahat, preman.
karena pola tingkah saya sudah nggak jelas, sangat luar biasa nakalnya. Dan terkenal di Kediri itu saya terkenal, tukang becak pun sudah tahu saya semua. Nakalnya bukan main. Dan ini koko saya ini sering ngingetin saya, tapi saya nggak gobres, nggak rewes. Isi saya nggak rewes, semuanya saya nggak rewes. Itu pengalaman saya. Tapi mami ini orang yang hebat, yang bijaksana. Saya tidak bisa bicara apa-apa. She is very amazing for me, dan tidak akan bisa tergantikan. Tidak ada bandingannya. Dan saya merasa kalau saya pergi ke Surabaya, mami minta antar. Ada waktu masih sehat. Ayo Terno, antar ke Surabaya, naik Argo Bromo Anggrek. Oke, saya antar. Di tengah jalan itu selalu mami tanya. Umur sudah agak tua, jadi sering tanya, ini sawah ini sebegitu luasnya, sak ini ombone itu punya sopo, gitu kan? Saya bilang, oh ini punya orang desa. Nanti 15 menit lagi dia tanya, sawah sak ini bane ini wani sopo. Itu terus kayak begitu. Itu kadang-kadang kan nyambangi cici saya ini, Lena, Surabaya, ayo Terno, saya antar. Nanti berapa bulan lagi pulang Jakarta, saya jemput, gitu. Nah kalau pas di Jakarta ikut kakak saya Rahel ini, Jin, Renio, ini loh, mami masak asam-asam ginjal. Itu kesukaan saya, asam-asam ginjal, ke sana. Terus mami taruh pasar Kopro, potong rambut, saya antar, saya gandeng. Jadi kedekatan saya sama mami itu sangat luar biasa. Saya tidak bisa berkata banyak, tapi mami ini sangat luar biasa buat saya, sangat berarti buat saya. Pada waktu sakit, saya bersama Cici, kadang-kadang saya anak liburan sekolah, saya akan sini 2 minggu. Saya drive dari Jakarta sendiri bersama keluarga, bersama istri, anak. Saya tinggal di Cilena, cici saya rawat, saya ngeliat, saya bantu. Jadi suster sama mbak ngeliat buka, dikasih itu apa namanya, wound dressing, iodosop, aquacel, itu saya juga bantu lihat lukanya. Tapi kalau cici saya Rahel nggak tega melihat lukanya, tapi saya tega, saya tetap tega. Tapi mami luar biasa, tidak pernah mengeluh sakit. Tapi ya itu, kalau kakinya disentuh, kakinya kan tulangnya itu agak sudah kaku ya. Jadi kalau disentuh itu teriak-teriak, sakit tangannya aja sampai begini. Diginiin aja sakitnya bukan main. Digunting kuku aja sakitnya bukan main. Terus saya tanya, sering cerita kalau sudah selesai dibersihkan, terus sudah oke gitu, saya temenin, saya cerita-cerita sama dia. Terus dia cerita sama saya, katanya Mbak kan mami dilihatin Tuhan Yesus, diajak jalan sama Tuhan Yesus. Terus saya tanya, Min, diajak kemana? Ke kerajaannya? Ya enggak, cuma jalan-jalan toh. Tapi saya percaya mami dituntun ke surga oleh Tuhan Yesus. Jadi bagi saya mami tidak ada bandingannya dan tidak bisa diukur apapun. Dari kita tidak akan bisa menggantikan itu. Terima kasih. Itu kesaksian saya buat mami. Mami tercinta, I love you, I miss you so much. But I believe when we will meet later in the God kingdom. Amin. Mungkin 1, 2 cucu mau testimoni. Siapa cucu? Iya. Namanya
Nama saya Priscilla, saya dipanggilnya Kecil. Anaknya Mami Rahel. Yang tadi Mami cerita, anak-anaknya Mami manggilnya Mama. Jadi saya salah satu cucu yang memanggil Madin Mama. Mama luar biasa. Bagi saya Mama nih sungguh-sungguh yang tadi anak-anaknya merasakan Mama sangat penuh kasih. Itu juga khususnya bagi saya ya, yang saya rasakan, saya sangat-sangat merasakan kasih sayangnya Mama. Entah berapa tahun sejak keluarga Mami, Papi pindah ke Jakarta, Mama di Jakarta, saya tidur sama Mama. Jadi saya di kamar depan di rumah Mami, tidur sama Mama. Jadi setiap malam ya ngobrol-ngobrol sama Mama. Satu hal yang saya nggak lupa sampai sekarang, waktu saya SMA, saya pacaran. Ini Mama, selain Mama yang penuh kasih, bagi saya Mama ini keren banget. Karena Mama ini bisa loh saya ajak ngobrol perihal yang saya rasakan pada saat itu saya remaja, pacaran gitu ya. Saya ngobrol sama Mama. Dan Mama tuh memberi suatu nasihat buat saya yang sampai sekarang. Saya udah nikah, saya punya anak 2, SMA dan SMP. Tapi sampai sekarang nih Mama, pertanyaan Mama itu nggak akan saya lupa. Bagi saya ini keren banget pertanyaannya Mama. Bahkan Mami aja kayaknya nggak enak kali ya nanya itu. Tapi Mama tuh mengingatkan saya tentang hal itu. Pada saat itu saya punya pacar, terus Mama tuh nanya, Cil, namanya Andrew yang sekarang jadi suami saya. Mama tuh nanya, Cil, Andrew lah pacaran ngejak-ngejak kamu piye-piye ndak? Itu bagi saya, waduh, saya tuh terkejut sekali gitu sama pertanyaan Mama itu. Terus saya bilang, enggak lah, Cil ya nggak mau gitu ya, gitu. Kita kalau ngomong pakai bahasa Jawa, jadinya makanya logat saya masih kental juga. Enggak lah, Cil ya nggak mau gitu. Terus Mama bilang, yo, pokoknya ojo gelem lah. Misalnya pacaran wis ngejak-ngejak gitu, wis ora usah gitu. Ini saya pikir ini hal yang perlu saya ceritakan juga gitu ya, terutama sekarang anak-anak muda gitu. Pada zaman itu belum sampai seheboh ini gitu keadaan, tapi Mama tuh bisa ngingetin saya tentang satu hal prinsip yang saya percaya juga. Nih Mama saya keren banget nih Oma nih gitu, bisa nanyain hal yang kayak gini gitu sama cucunya gitu. Itu memorable banget gitu buat saya. Itu satu hal. Dan pokoknya sampai saya nikah, sampai semuanya bener tadi kasihnya Mama nih nggak cuma ke anak-anak tapi sampai ke cucu, sampai ke cicit. Itu bener-bener saya juga ngerasain kalau anak saya ulang tahun atau apa, pokoknya Mama tuh selalu semangat gitu untuk ikut merayakan. Jadi kalau kemarin kita kumpul, saya udah bilang gini, ya saya udah nggak punya nenek, saya nggak punya oma lagi nih sekarang. Karena bener-bener nih Mama nih the one and only sepanjang perjalanan saya ngerasain punya Mama, punya oma tuh ya sosok Mama yang luar biasa, baik. Dan bagi saya Mama nih, saya mau jadi oma kayak Mama gitu nantinya kalau saya sampai Tuhan izinkan. Itu dan yang saya pikir tadi belum ke mention juga sama anak-anaknya Mama ya, masakannya Mama pasti kita rindukan gitu. Lemper yang sekarang Mami bikin itu lemper yang dulu Mama bikin, dan kita semua kayak udah inget ini lemper Mama. Sampai teman-teman saya juga, Oma, lemper Oma, itu kita seneng banget. Lemper, babi kecap, apalagi tuh babi panggang, pokoknya masakannya Mama tuh never fails lah. Dan sangat-sangat jadi standarnya kita. Dan bersyukur Mami, Ele, dan pokoknya ini anak-anak Mama tuh bisa nurunin bakatnya Mama masak. Dan bahkan cici saya juga kemarin pas kita sharing-sharing, bersyukur Mama ngajarin cici saya masak gitu, sampai cici saya juga jadinya seneng masak, jago masak. Ya ini turunannya Mama gitu yang memang mengajari kita makanan, masak, kasih gitu. Jadi
terima kasih banget sama Tuhan dikasih kesempatan punya momen sama mama. Dan kemarin inget-inget juga bagi saya pribadi, saya bersyukur ada kesempatan ketemu mama, ngobrol sama mama. Bahkan terakhir mengajak mama makan. Mama kalau kita di Surabaya, pada saat memang mama masih bisa makan, sebisa mungkin kita tanya, "Mah, pengen makan apa?" Karena bagi mama makanan tuh kayaknya sesuatu yang sangat dinikmati. Dan kita tuh seneng gitu ngajakin mama makan. Karena mama langsung menikmati, terus bisa kasih komentar gitu. Jadi kita seneng. "Mah, mau makan apa? Steak apa soto?" Steak, karena senangannya makan steak. Momen terakhir bagi saya yang istimewa, Desember 2022, sebelum mama bener-bener gak bisa tergeletak. Udah emang gak bisa, jadi diangkat semuanya naik kursi. Kita ke Bon Cafe waktu itu. Mama makan 1 porsi steak, masih bisa makan sendiri semuanya. Itu jadi momen bagi saya istimewa. Terakhir ngajak mama makan steak, mama menikmati. Setelah itu bulan tadi yang diceritain sama Le, bulan Januari, Februari, mama sakit, mama geletak, mama pakai sonde. Sungguh-sungguh sedih. Karena kita tahu mama tuh senangannya makan. Kok sekarang mama jadi nggak bisa makan gitu. Jadinya aduh, pengen gitu Tuhan ya, kalau Tuhan izinin mama bisa sembuh, bisa makan lagi. Tapi rencana Tuhan lain. Tapi kami semua percaya, saya percaya mama udah enak, udah lepas semua sakitnya. Mama udah sama Tuhan Yesus. Dan mama meninggalkan hal-hal yang banyak, yang positif, yang kita perlu hidupi, kita perlu wujudkan, baik seorang ibu, seorang oma. Dan itu yang kami mau syukuri, itu yang saya syukuri sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran mama. Terima kasih untuk semua waktunya. Dan kami percaya kita semua nanti akan kumpul sama-sama lagi. Terima kasih. Mungkin terakhir saya. Ini cucu number 5 ya. Dan saya number 6. Ya betul ya. Jadi saudara, saya sebenarnya ke Surabaya itu tidak ada planning khusus gitu. Jadi saya kebetulan ditugaskan untuk dinas karena terkait tanggung jawab saya di asosiasi. Dan jadi saya sempat kunjungin oma itu dari hari Rabu malam, Rabu sore ke malam, terus Kamis malam. Jadi nanti saya mungkin akan ceritakan apa yang saya lihat waktu momen-momen kebersamaan dengan oma. Cuman dari sharing-sharing om tante saya ini, saya jadi punya jawaban, saudara. Jadi saya salah satu cucu yang nakal juga. Nakalnya dari Om Doni nggak turun ke saya, dari papi nurun. Ternyata kayak yang cewek-cewek talent masak, kalau saya cuman nakal aja. Dan saya jadi tahu kenapa oma ini nggak shock lihat cucu yang nakal. Ternyata anaknya lebih nakal. Ya, ternyata anak-anaknya udah nakal duluan. Jadi saya ingat saudara, dari oma ini seneng nyiumin kita. Jadi ada momen itu karena oma ini suka di gereja gitu ya. Dari kecil itu suka datang ke gereja. Saya tuh sering ditangkap saudara sama oma ini buat diciumin. Nah jadi ada satu waktu saya ingat sekali, saya waktu itu ngintip supaya nggak ketemu oma, takut ditangkap sama oma, takut diciumin. Tapi itu kasih seorang oma yang luar biasa. Jadi kalau tadi di-mention sama Priscil mengenai masakan, itu betul-betul nggak salah. Saya sampai sekarang dan saya akan cari resep oma bikinin saya masakan ceker apa? Bukan bumbu kecap, minyak wijen. Nah, moga-moga
nurun dan ada yang masih meneruskan, karena buat saya it's so special. Jadi oma ini suka masakin khusus buat saya, si cucu nakal ini. Nah jadi saya merasakan kasih oma yang luar biasa. Ini juga oma yang terakhir buat saya, karena yang dari mami sudah duluan, jadi saya nggak punya oma lagi. Dan I love her so much. Dan waktu hari Rabu saya bersama oma, terus saya sempat manggil-manggil oma dalam keadaan yang setengah sadar. Saturasinya hari itu juga sempat ngedrop. Terus habis itu kita telepon orang oksigen, dinaikin lagi, akhirnya naik. Dan di saat itu saya masih manggil-manggil oma, dan oma masih sempat melihat fokus ke saya. Terus habis itu dia mulai hilang fokus lagi, dan dia sempat ngangguk 2 kali waktu saya panggil. Karena oma itu sebelum ngedrop, ini siapa mak? Sinyo. Dia tahu persis, ini Sinyo datang. Nah jadi waktu hari Rabu itu masih merespon begitu. Dan hari Kamis malam, jadi saya mesti kembali ke Jakarta itu Jumat malam, dan Kamis malam saya sempatkan lagi untuk visit ke oma sore sebelum Om Dauni tiba. Itu saya sempat bersama oma, dan saya lihat kondisinya sudah lebih buruk dari hari sebelumnya. Udah dipanggil juga nggak respon ya Om ya. Ya entah, kita nggak tahu, tapi saya ingat sekali oma sempat ngangguk ya. Oma sempat ngangguk 2 kali. Nah 2 kali. Terus tapi saya sudah merasakan, jadi saya tuh punya satu ketakutan saudara, untuk doain orang yang sakit. Karena saya punya pengalaman-pengalaman yang kurang baik. Bukan kurang baik gimana, cuman saya ngerasa bukan talenta saya doain orang sakit gitu. Jadi saya kalau doain orang kok malah nggak membaik gitu. Nggak membaik. Dan tapi malam itu saya paksakan untuk, jadi oma itu dalam kondisi tidur itu kalau tidak ngapa-ngapain itu tangan kanannya itu gerak begini ya, garuk jempolnya begini. Dan malam itu saya tangan kanannya itu saya genggamkan ke tangan saya, dia berhenti menggaruk. Lalu saya doa sama-sama oma. Saya bilang, oma mungkin gak saya dengar, cuman saya doa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Kau Allah atas semua sakit penyakit. Kau Yehova Rafa, Kau Yehova Jireh, Kau Yehova Shalom. You know the best buat oma sebenarnya. Dan saya sudah merasakan satu hal bahwa saya nggak bisa bersedih. Mungkin saya bersedih kayak oma, tapi saya happy sekali bahwa dia dilepas dari semua kesakitan itu. Saudara, kalau saudara ada di situ dan melihat bagaimana oma pengen mengeluarkan dahak, batuk tidak bisa saudara, keluarin dahak nggak bisa. Itu suffer sekali pada saat kita sudah gak bisa nafas yang terengah-engah gitu. Coba hidup mau gimana saudara? Dan saya puji Tuhan sekali, saya rasa oma sudah gak ngerasain sakit-sakit itu. Masih banyak mungkin kenangan sama oma, tapi buat saya Tuhan sangat baik. Dan ini oma yang suka nangkepin saya, nyiumin saya. Itu aja saudara. Terima kasih buat
dukungan moral dan kunjungan dari semua. Tuhan yang akan membalas memberkati. Thank you. Mungkin untuk menutup ibadah ini, kita dari keluarga mau nyanyi. Ini salah satu nyanyian yang pernah dibawakan Oma di gereja. Jadi dia waktu itu rindu untuk membagikan berkat melalui pujian ini. Dan saya mau ajak family, mari kita maju ke depan, kita nyanyikan nyanyian kesukaan Oma yang ini. Lagunya yang tadi sudah dinyanyikan. Saya ajak, bila ada yang bisa nyanyiin, kita nyanyi sama-sama. Hidup itu adalah kesempatan. Ayo family. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari saudara kita sama-sama nyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih. Mungkin ada persembahan pujian dari Bapak dari Bukit Zaitun. Waktu dan tempat dipersilakan.
Shalom, puji Tuhan. Selamat malam saudara-saudara kasih oleh Tuhan Yesus. Kami dari tim Dorcas Gereja Bukit Zaitun akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan dengan judul Rumahku Ada di Dalam Surga. Kiranya persembahan pujian ini dapat memberkati kita semua yang hadir, terlebih lagi bagi keluarga almarhum Oma Santi Gunawan. Amin. Yesusku pasti bisa.
Terima kasih dari Bukit Zaitun. Kita akhiri ibadah penghiburan ini dengan bersama-sama kita tutup dengan doa dan sebelumnya kita nyanyikan kami nyanyikan syukur kepada Allah. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukur dan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Mari kita berdoa dan menerima berkat-berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah dan penyertaan kasih sayangnya Yesus Kristus dan penyertaan dan sukacita Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang diberkati dan percaya kita katakan amin. Terima kasih, selamat malam saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.